Halo semua, selamat datang, selamat bergabung di VT ini. Selamat bergabung di channel ini. Baik, saya kali ini akan berusaha membuat sebuah ramalan prediksi kartu tarot ya untuk teman-teman semua yang bertemakan hati-hati dengan sosok seseorang ini yang dekat kepadamu. Jadi mungkin gini ya, seseorang yang dekat kepada kita atau seseorang yang berusaha mendekati diri kita, itu semua kan nggak serta-merta orang itu baik kepada diri kita. Mungkin saja ya, ada seseorang yang ada maksud dan tujuan lain dia mendekati kita, atau ada motif lain dari tujuan dia mendekati kita ya. Misal kalau readingan ini nanti menurut teman-teman semua cukup bermanfaat, cukup resonate, jangan lupa support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan bagi teman-teman semua yang ingin personal reading dengan kami atau personal reading berbayar dengan kami mengadakan sebuah promo yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman semua ya. Jadi teman-teman bisa hubungi nomor kami yang ada di bawah deskripsi video ini. Karena ini energinya umum dan general, so saya pastikan bisa vice versa, bisa tertukar dan terbalik ya untuk energinya. Kembalikan kepercayaan kita tertinggi kepada Tuhan Sang Pencipta atau Tuhan Maha Esa. Baik, saya akan berusaha ambil energi di sini, yaitu berkaitan dengan sosok seseorang ini yang dekat dengan kamu. Kamu wajib waspada lah minimal ya. Oke. Oh, sorry. Kita benerin dulu guys. Ternyata gini ya, maksud dan tujuan dia ini ngedeketin kamu. Kayak seseorang ini bener seperti yang opening saya ya. Kayak saya melihat dia ini kayak ada motif gitu loh ngedeketin kamu. Motif seseorang ini ngedeketin kamu nggak lain nggak bukan hanya manfaatin loh. Dan di sini pemanfaatan dia tuh ada dua macam atau ada dua arah gitu, nggak cuma ya awal mula kayak pemanfaatan yang dia lakukan ke kamu itu kemungkinan besar ya dia memanfaatkan secara finansial. Jadi kayak ngebaikin kamu, tapi di situ nanti dia kayak berusaha untuk apa ya, menunjukkan sisi sedih dia, menunjukkan kayak keadaan dia yang mungkin dia rasa, atau mungkin dia pikir itu bisa membuat kamu iba, bisa membuat kamu kayak terharu atau terenyuh ya, sampai ke level kamu mau bantu dia. Ini orang terdekat kamu loh ya. Ciri-ciri ini dia orang terdekat kamu, dan ini orang kayak manipulatifnya itu kayak luar biasa, hebat banget. Orang yang bisa apa ya, orang berpotensi ini bermuka dua. Jadi kamu wajib waspada dan wajib hati-hati banget dengan sosok orang ini. Dan kayak apa ya, ini kelihatan di awal-awal kayak kelihatan bagus ya. Ada dua pemanfaatan, yaitu kayak finansial, materi, dan mohon maaf lebih ke arah kayak seks. Jadi dia itu kayak nggak bener-bener cinta kamu atau nggak bener-bener serius dengan kamu, walaupun toh kamu mengenal atau kamu menjalin hubungan dengan seseorang ini udah cukup lama. Saya melihatnya seperti itu. Saya nggak melihat sebuah keseriusan yang berarti dari dia, dan itu menjadi sebuah kebenaran yang terungkap. Bahasa kasarnya udah nggak bisa ditawar lagi, memang seperti itu karakternya. Dia kan apa ya, di awal-awal atau sebelum dia bahasa kasarnya itu bisa menaklukkan hati kamu, dia itu kayak berusaha untuk menunjukkan, berusaha untuk meyakinkan bahwa dia itu serius, bahwa dia itu kayak bener-bener tulus ke kamu. Awal-awal saya pastikan kelihatan seperti itu, tapi itulah kayak apa ya, motif gitu loh. Itu kayak motif dia ingin mengambil sebuah keuntungan darimu.
mungkin kalau kamu bertanya, apakah ini dilakukan hanya ke kamu saja? Kalau saya melihat sebelumnya itu juga pernah gitu loh. Atau dalam perjalanan kehidupan dia itu sebelumnya, yang jadi korban dia itu nggak cuma hanya kamu saja. Itu. Ini kayak kelihatan banget sih. Seseorang yang ya bisa dibilang kayak seseorang yang kayak nggak tahu malu gitu loh. Karena kenapa saya bilang nggak tahu malu? Ya sedikit banyak ini udah keungkap gitu loh. Kebohongan demi kebohongan sudah keungkap, tapi dia kayak berusaha untuk mendinai itu, kayak berusaha untuk nggak mengakui itu gitu loh. Misal kalau dia terbojok, misal kalau dia apa ya, terhimpit dengan kondisi atau keadaan yang ada, bahwa yang itu kayak seolah menunjukkan dia itu kayak memang nggak serius, dia tuh kayak main-main, dia akan menghindar atau mengelak itu. Dengan cara apa? Mungkin dia marah, diam. Itu sih potensi terbesar yang mungkin akan dia lakukan tuh, kurang lebih seperti itu. Sekali lagi, kenapa kok hati-hati banget? Karena pada dasarnya ya, seseorang ini tuh nggak membawa atau nggak memberi sebuah ketulusan, nggak membawa atau nggak memberi sebuah keseriusan. Dia hanya mencari sebuah keuntungan untuk diri dia sendiri. Itulah motivasi atau itulah harapan dia. Dia bahkan nanti kayak sampai selevel yang nggak peduli gitu loh, bahwa kamu itu sedih, bahwa kamu itu kayak kecewa, itu nggak peduli. Dan mungkin sayangnya kamu tuh kayak salah mengira, salah memprediksikan dia, karena mungkin menurut kamu perkenalan kamu ini bukan perkenalan yang sebentar, perkenalan yang cukup lama gitu loh, atau hubungan yang sudah cukup lama. Maka dalam benak kamu kayak sedikit pun atau secuil pun kamu tuh nggak mencurigai kalau bahwa dia ini nanti bisa berpotensi manfaatin kamu. Ya kamu pikir overall dia tuh serius gitu loh. Kamu pikir overall dia ini nggak akan lah main-main ke kamu, tapi nyatanya itulah yang terjadi. Ya, itu jadi udah jadi kebenaran yang terungkap. Dia itu bisa menggunakan segala cara ya. Guys, ini kelihatan banget. Dia kan juga menggunakan segala cara supaya ambisi dia itu bisa terwujud ya. Jadi dia kayak nggak memperhitungkan apakah ini menyakiti kamu, apakah ini nanti bisa mengecewakan kamu. Ini masa bodoh untuk dia. Dia lebih ke arah kayak itu tadi, fokus dengan tujuan dia, yaitu kayak manfaatin kamu, yaitu kayak mengambil sebuah keuntungan darimu. Itulah kemungkinan besar yang pasti dia lakukan ya, atau bukan akan, tapi pasti dia lakukan karena mungkin ini udah terjadi ya. Sekali lagi, ini sudah terjadi atau nggak akan terjadi, tapi bukan yang akan terjadi, tapi ini sudah terjadi. Contoh kayak itu tadi, pemanfaatan eh, kamu kayak dimanfaatkan secara finansial dan secara fisik itu. Ya karena gini loh, mungkin sisi sisi baiknya dia tuh kayak berusaha dia tunjukkan di awal. Sebenarnya kayak sisi baik yang dia tunjukkan ke kamu atau sisi baik yang dia lakukan ke kamu itu sebenarnya kalau saya bisa bilang itu umpan ya. Umpan dia untuk memuluskan rencana dia. Ini ya itu tadi, nanti kalau misalnya selevel dia udah manfaatin kamu, ini dia belum berada sampai kayak level menyesal atau kayak merasa bersalah, walaupun toh itu nanti tetap pasti akan terjadi ya. Namanya setiap orang itu kalau kita melakukan perbuatan buruk kepada seseorang itu pasti ya kepikiran atau bahkan sedikit banyak penyesalan itu ada. Tapi ya kalau saya melihat dari kasus kalian ini tuh ya mungkin itu terjadi nggak dalam waktu dekat, cuma setidaknya ada penyesalan itu. Unik banget ya di sini. Terus sedalam apa dia nanti akan merugikan kamu ya di sini? Atau kelanjutan dari seseorang ini ngedeketin kamu selain memanfaatkan secara finansial, secara
fisik itu apa lagi? Atau apakah ada sesuatu yang lain yang dia sudah eh, apa itu rencanakan ya? Oke, kok ini nanti ya benar sih. Memang pada dasarnya seseorang ini memang nggak punya perasaan atau nggak memainkan perasaan di dalam sebuah hubungan asmara kamu. Nanti kalau udah selevel kepergok ya, dia akan malah mengakhiri kamu loh. Wih, ini ngeri. Kenapa saya bilang itu? Dia udah manfaatin kamu secara keuangan, secara finansial. Nah, terus malah dia ini kalau udah kepergok ya, contohnya dia kepergok selingkuh ya contoh, atau kepergok ada seorang yang lain selain kamu, dia malah memilih mengakhiri hubungan dengan kamu dan dia memilih orang lain. Jadi apa ya, bahkan ini kemungkinan besar bahkan ini sudah terjadi loh ya, bukan yang akan terjadi, bahkan ya beberapa ini sudah terjadi di dalam sebuah kehidupan teman-teman semua. Nah, pastikan dia malah akan memilih mengakhiri hubungan dengan kamu dan dia memilih orang barunya. Kenapa kok harus hati-hati ya? Karena itu tadi, seseorang ini sangat-sangat banget merugikan kamu. Ya, tapi sayangnya mungkin kita juga kecewa dengan keadaan. Kenapa kok seperti itu ya? Karena awal mula datangnya dia itu kayak dengan penuh kebaikan, penuh keseriusan. Ya pasti ya banyak lah orang yang tertipu dengan energi seperti ini kalau orang awam, karena ya mungkin jarang banget bisa melihat isi hati dan perasaan seseorang itu. Tapi beberapa itu pasti kita diberikan kayak rasa apa ya, kecurigaan atau intuisi itu ya, setiap orang pasti memiliki dan bisa kayak merasakan orang ini sebenarnya kayak tulus nggak sih, orang ini sebenarnya kayak main-main nggak sih ya, itu sebenarnya kayak merasa, atau teman-teman bisa merasakan itu ya. Cuma kayak apa ya, kayak bukti itu ya memang sangat-sangat sedikit untuk di awal-awal untuk menunjukkan bahwa dia tuh nggak baik. Bukti itu akan terungkap atau terjadi ya setelah semua itu terjadi. Contoh dia sudah manfaatin kamu secara finansial, bahkan gini loh, kamu tuh kayak sudah support banget dia sampai ya keseluruhan, kamu seolah-olah kayak sudah support dia, tapi sayangnya seseorang ini tuh kayak nggak tahu rasa berterima kasih. Sangat kelihatan banget seseorang ini kayak benar-benar nggak tahu rasa terima kasih ya. Dia kayak hanya saja ya berusaha mengambil sebuah keuntungan untuk diri sendiri. Sangat-sangat merugikan lah ya. Ya pada dasarnya memang di awal seseorang ini memang nggak ada perasaan sih ke kamu. Tapi nanti gini loh, dia kan berada di level yang kayak mikir gitu apa yang dia sudah lakukan ke kamu itu ya, walaupun toh ini kayak nggak ada efek besar di dia, contoh kayak dia menyesal datang minta maaf itu enggak, atau belum, cuma setidaknya dia kayak ya terlintas dalam benak pikiran dia kayak ya dia tuh udah sebenarnya udah salah gitu loh apa yang dia sudah lakukan. Tapi ya tetap sekali lagi itu kayak nggak merubah keadaan, dia akan tetap seperti itu. Bisa yang saya baca dari energi kartu saya, dia akan lebih mengakhiri hubungan dengan kamu jikalau bahasa kasar kan gini, kamu sudah dirugikan banyak dengan orang ini, bahkan sampai dikecewakan soal hubungan. Tapi sekali lagi sayangnya seseorang ini tuh lebih cenderung memilih pihak ketiganya selain kamu. Ini sekali lagi bahkan udah beberapa, mungkin untuk teman-teman semua udah terjadi. Bukan yang akan, tapi kemungkinan sudah ya. Baik, kita coba cek atau kita coba lihat untuk apa ya, pesan di dalam sebuah masalah kamu saat ini. Oke. Jadi gini, ya ini mungkin ini sangat berat untuk kamu ya. Karena apa? Ini toh semua sudah terjadi.
antara benci atau antara sakit hati kamu dan ekspektasi kamu itu kayak beradu, seolah-olah kayak kecewa berat kamu di sini. Tapi mau nggak mau di sini untuk pesan dari itu kamu ya, dari semesta, pesan dari semesta untuk kamu. Sesegera mungkin kamu akhiri itu semua. Akhiri dalam artian emosional kamu, kemarahan kamu dan dendam kamu. Karena apa? Biar ini diambil alih oleh semesta. Mungkin anggap saja atau kamu harus bisa membuat ini akhir dari sebuah penderitaan kamu yang dilakukan oleh energi si dia terhadap kamu. Ya mungkin ini butuh waktu yang nggak sebentar ya, untuk beradaptasi atau untuk terbiasa dengan keadaan ini tuh kayak butuh waktu ya. Karena perasaan seseorang itu berbeda-beda, tingkat sensitivitasnya itu berbeda-beda. Ada seseorang yang dengan waktu singkat kita bisa melupakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang dengan waktu yang cukup sedang, ada juga yang sampai lama. Ada juga yang memang sulit banget yang namanya untuk melupakan sebuah kejadian dalam kehidupan kita. Jadi poin inti, poin penting ya, kenapa kamu harus hati-hati dengan sosok seseorang ini yang dekat kepada kamu ya, karena seseorang ini tuh akan membawa sebuah kerugian di kamu secara material dan fisik ya. Itu ciri-ciri fisiknya seperti apa sih seseorang ini? Dia kayak apa ya, berkulit kecoklatan, entah laki-laki entah perempuan, ini nggak terlalu tinggi sosok seseorang ini. Rambutnya bisa dibilang agak bergelombang. Dan ciri-ciri apa ya, ciri-ciri jelasnya, misal kalau contoh lagi berantem dan lain sebagainya, seseorang ini lebih memilih kayak marah dan endingnya diam, marah diam pergi. Itu yang kebaca di saya perihal karakter atau sosok dari seseorang ini terhadapmu. Ya memang bisa dibilang kurang baik ya, karena kenapa kok kurang baik? Karena dia hanya mengambil sebuah keuntungan untuk diri dia semata, bukan mengambil sebuah keuntungan untuk hubungan ya, untuk teman-teman semua. Pada dasarnya nanti kayak dia seolah-olah kayak melepaskan kamu, kayak dia tuh ngerasa nggak bersalah gitu, kayak biasa saja ya. Karena pada dasarnya memang dia tuh nggak main perasaan di awal-awal, dia memang ada maksud dan tujuan yang lain. Makanya kayak butuh apa ini, butuh ketelitian dari teman-teman untuk menyikapi ini semua ya, Pak. Tapi kalau di awal memang sulit ya untuk mengedeteksi dia. Tapi pasti, itu sekali lagi pasti ya, seseorang yang ingin ada maksud dan tujuan yang nggak baik, tanda-tanda kecil itu pasti kamu bisa merasakan. Entah itu dari sikap, entah itu dari apa itu, tutur katanya, atau perlakuannya. Jadi ketiga aspek ini orang awam pun bisa baca gitu. Kalau kita menyikapi seseorang itu serius enggak, manfaatin enggak, itu dari ketiga ini, walaupun sekecil apapun itu pasti muncul atau pasti kelihatan. Itu yang cukup jelas, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak nah, ini bahasa kasarnya nasi sudah menjadi bubur, semua udah terjadi, tapi apa yang harus kamu ambil langkah ya, ini kan sudah terjadi, tapi kalau kamu terus menerus biarkan, ini akan meluas atau akan panjang. Sesegera mungkin kamu harus akhiri ya, bisa nggak bisa kamu harus akhiri. Karena apa? Ya karena demi kebaikan kamu. Contoh gini, kamu memang udah dirugikan 1-100%, mungkin anggap saja 80% kamu sudah dirugikan banyak oleh dia. Segera akhiri, karena apa? Masih ada 20% space yang kamu masih bisa selamatkan dalam diri kamu. Sekali lagi itu nggak mudah, karena apa? Mungkin beberapa dari teman-teman udah sampai terbawa suasana, yaitu kayak emosi, dendam, sakit hati, kecewa, marah. Itu yang mungkin menyulitkan atau yang sulit banget untuk membuat teman-teman itu menerima keadaan ini. Tapi ya sekali lagi, mungkin ini sudah terjadi. Nggak mudah memang untuk melewati fase-fase seperti ini.
Ya tapi mau gimana lagi, kalau kita malah bertahan, kalau kita malah mempertahankan hubungan atau keadaan seperti ini, itu pasti akan merugikan diri kita sendiri. Mungkin ya saat ini dia diberikan sebuah kebahagiaan, sudah sakiti kamu, sudah hianatin kamu, ternyata dia malah bisa hidup tenang dengan pihak ketiganya. Ya mungkin sama seperti kamu dulu itu kelihatan di awal. Bisa jadi nanti kedepannya dia yang akan ditinggalkan oleh pilihan dia. Toh nanti pada dasarnya dia akan tahu seseorang tulus yang bisa nerima dia, yaitu kamu, walaupun toh awal-awalnya itu kayak berpikir atau motif dan tujuan dia itu kayak manfaatin kamu. Tapi itu suatu saat nanti pasti akan terkenang atau teringat di diri dia. Dan itulah nanti malah menjadi penyesalan terbesar dia untuk sepanjang hidupnya. Jadi semua itu pasti akan ada balasannya.